Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis saham Pegas dan Raja. Pegas berdiri pada tahun 1859 dengan IPO 2003, sedangkan Rukun Raharja berdiri pada tahun 1993 dengan IPO 2006. Kegiatan usaha Pegas dan Rukun Raharja menjalankan kegiatan dalam sektor infrastruktur yang memiliki subsektor energi. Kegiatan usaha Pegas beroperasi melalui 3 segmen, yaitu komersial dan transmisi gas, eksplorasi dan produksi minyak gas, dan operasi lainnya. Sedangkan kegiatan usaha Raja terlibat dalam distribusi dan penyimpanan gas alam dan bahan bakar, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas gas dan kompresor, transmisi dan perdagangan gas, dan kegiatan pembangkit listrik. Berikut data rasio Pegas tahun 2016 sampai 2020. Selanjutnya juga data rasio Raja dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Perbandingan rasio perusahaan dengan sektor. Rasio lancar Pegas di bawah rasio sektor, berarti likuiditas dan kemampuan perusahaan dalam membayar liabilitas jangka pendeknya masih rendah. Sedangkan rasio lancar Raja di atas rasio sektor, likuiditas dan kemampuan perusahaan dalam membayar liabilitas jangka pendeknya tinggi. Rasio utang terhadap ekuitas perusahaan. Rasio DER Pegas di atas rasio sektor, menandakan perusahaan memiliki utang dan risiko keuangan yang tinggi. Sedangkan rasio Raja di bawah rasio sektor menandakan perusahaan memiliki utang dan risiko yang rendah. Yang ketiga ada rasio cakupan. Rasio Pegas dan rasio Raja di bawah sektor menandakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayaran bunga yang masih rendah. Keempat, ada rasio perputaran total aset. Rasio Pegas di bawah rasio sektor, perusahaan masih belum efisien dalam menggunakan aset untuk menghasilkan penjualan. Sedangkan rasio Raja sama dengan rasio sektor, menandakan perusahaan cukup efisien dalam menggunakan aset untuk menghasilkan penjualan. Berikutnya, ada perputaran persediaan dalam hari. Rasio Pegas dan Raja sama-sama di bawah rasio sektor, menandakan perusahaan masih belum efektif dalam mengelola persediaan perusahaan. Yang terakhir ada margin laba neto. Rasio Pegas dan Raja sama-sama di bawah rasio sektor, menandakan perusahaan masih belum profitable dan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari penjualannya masih rendah. Berikut grafik IHSG, Pegas, dan Raja. Pada grafik kinerja harga saham PT Perusahaan Gas Negara dan PT Rukun Raharja pada tahun 2020 masih di bawah IHSG atau underperformance. Valuasi saham, harga pasar dari saham Pegas over value, berarti direkomendasikan untuk dijual bagi investor yang memiliki saham Pegas. Begitu juga dengan valuasi saham Raja, harga pasar dari saham Raja juga over value, yang berarti direkomendasikan untuk dijual bagi investor yang memiliki saham Raja. Kesimpulan dan saran dari analisis ini adalah saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan PT Rukun Raharja Tbk tidak cocok untuk diinvestasikan karena kondisi keuangan dan performa perusahaan Pegas dan Raja sebagian besar masih di bawah rata-rata sektor, yang berarti kinerja perusahaan masih rendah. Saran yang dapat diberikan kepada investor saham Pegas dan Raja berdasarkan analisis yang telah dilakukan, yaitu investor dapat menjual kembali sahamnya dikarenakan harga saham perusahaan yang tinggi atau over value. Berarti harga saham tidak selaras dengan kinerja fundamentalnya dan saham yang seperti ini cenderung untuk dihindari. Terima kasih. Di bawah.